Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sapitri dengan NIM 2023 Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai akuntansi biaya sebagai tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Nah, untuk materi yang pertama yang saya akan bahas adalah mengenai joint product and byproduct. Jadi, joint product merupakan produk utama yang dihasilkan dari proses produksi dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Sedangkan byproduct dia itu produk sampingan yang dihasilkan dari proses produksi, tapi dia memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah. Kemudian ada karakteristik dan perbedaan joint product and byproduct. Nah, karakteristik dari joint product itu dia dihasilkan bersamaan dalam satu proses produksi. Kemudian karakteristik produk sampingan dia itu dihasilkan bersamaan dengan produk utama, tapi dia itu tidak direncanakan dan nilai jualnya juga lebih rendah. Kemudian perbedaannya dia itu joint product memiliki nilai jual yang sama dan ditunjukkan untuk pasar yang lebih luas, sedangkan byproduct dia dihasilkan tanpa niat dan biasanya ditunjukkan untuk pasar yang lebih sensitif. Kemudian cara perusahaan mengelolanya dia itu pengelolaan biaya produksi, ada strategi pemasaran dan optimalisasi. Kemudian menghitung alokasi biaya bersama, yang pertama itu dia nilai jual relatif, satuan fisik, rata-rata biaya, persatuan rata-rata tertimbun. Materi selanjutnya adalah just in time. Jadi just in time itu adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan di perusahaan. Jadi perusahaan ini hanya melakukan produksi ketika ada pesanan dari pelanggan. Kemudian ada tujuan dan manfaat just in time. Yang pertama itu mengeliminasi pemborosan, yang kedua adanya partisipasi dan karyawan, yang ketiga mengurangi atau bahkan menghilangkan produk cacat. Kemudian karakteristiknya adalah perspektif jangka panjang, kemudian pembelian otomatis, kemudian hubungan yang kuat dan efisien. Kemudian kelebihannya adalah mengurangi biaya inventaris, meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk. Dan kekurangan dari just in time adalah ketergantungan pada pemasok, kerentanan terhadap gangguan, tekanan pada pemasok, dan biaya implementasi yang lebih tinggi. Nah, materi selanjutnya adalah material controlling. Jadi, material controlling adalah proses merencanakan, mengukur, dan mengawasi persediaan bahan baku dan bahan lainnya pada proses produksi. Kemudian fungsi dari material controlling adalah fungsi decoupling, fungsi ekonomik, dan fungsi antisipasi. Kemudian metode yang digunakan yang pertama MRP dan Economic Order Quantity dan ABC Analysis. Kemudian jenis-jenis dari persediaan itu yang pertama persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, MRO, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya adalah labor controlling. Jadi labor controlling ini adalah proses mengatur dan mengevaluasi tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien agar sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Kemudian produktivitas dan biaya tenaga kerja yang pertama adalah perencanaan produktivitas, pengukuran produktivitas, dampak dan ekonomi produktivitas. Kemudian ada pun jenis-jenis rencana pemberian insentif, ada rencana unit kerja langsung, rencana minus 100%, rencana bonus kelompok, dan rencana insentif organisasi. Kemudian produktivitas dan biaya tenaga kerja. Nah, departemen yang terlibat dalam proses ini yang pertama Departemen Personalia, Perencanaan Produksi, Pencatatan Waktu, dan Pembayaran Upah. Seri selanjutnya adalah Factory Overhead Controlling. Jadi, Factory Overhead Controlling ini adalah proses merencanakan, mencatat semua biaya produksi yang tidak langsung atau biaya overhead yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian penggolongan biaya overhead pabrik itu yang pertama biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya yang timbul akibat penilaian, biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. Kemudian penggolongan biaya overhead pabrik yang pertama biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Kemudian metode penentuan tarif biaya overhead yang pertama itu Planwater rate, yang kedua adalah department rate, yang ketiga adalah activity rate.
Kemudian penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya itu yang pertama biaya overhead langsung departemen, biaya overhead tidak langsung departemen. Nah, yang selanjutnya itu adalah departementalisasi biaya overhead pabrik. Jadi departementalisasi biaya overhead pabrik ini adalah proses mengelompokkan ataupun membebankan biaya overhead kepada masing-masing departemen pabrik. Kemudian ada fungsi menghitung biaya overhead. Yang pertama itu mengontrol pengeluaran, yang kedua adalah dasar estimasi anggaran, yang ketiga adalah mengurangi biaya overhead tidak diperlukan. Kemudian jenis biaya overhead pabrik, yang pertama itu biaya overhead pabrik, yang kedua biaya overhead variabel, yang ketiga adalah biaya overhead mixed ataupun semi variabel. Kemudian penggolongan biaya overhead pabrik, yang pertama adalah penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, yang ketiga adalah penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya, yang ketiga adalah penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Kemudian berikutnya adalah penetapan sistem biaya standar dan analisis varian. Nah, metode ini digunakan untuk menetapkan biaya yang telah ditentukan ataupun biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian komponen biaya standar yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik standar. Kemudian adalah jenis-jenis analisis biaya standar. Yang pertama adalah varian tarif ataupun harga, varian volume kuantitas, varian efisiensi, dan varian overhead. Kemudian manfaat dan sistem biaya standar yang pertama adalah dia mengendalikan biaya, kemudian dirancang untuk memberikan pedoman kepada manajemen, kemudian menyajikan analisis penyimpangan biaya. Kemudian selanjutnya adalah analisis biaya pemasaran. Nah, analisis biaya pemasaran ini adalah proses mengidentifikasi seluruh biaya yang digunakan dalam proses pemasaran. Kemudian ada peran analisis biaya pemasaran. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness, mendorong pertumbuhan penjualan, kemudian menjadikan pasar pengambilan keputusan, kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi biaya pemasaran yang pertama itu skala dan ukuran perusahaan, karakteristik produk, tahap siklus hidup produk, kemudian persaingan di pasar. Kemudian adalah metode biaya pemasaran. Yang pertama itu marketing cost to sales ratio. Yang kedua adalah return of marketing investment. Yang ketiga adalah activity based controlling.